Malam semuanya, ketemu lagi di acara ORK pada malam hari ini. Kita akan sama-sama sharing tentang obrolan ringan keluarga. Apa aja sih yang biasanya ada dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam keluarga kita gitu. Nah, welcome bagi yang sudah join pada malam hari ini di TikTok The WBSD. Saya mau menyapa bagi yang sudah masuk, yang sudah join. Apa kabar semuanya? Selamat bergabung. Gimana aktivitas kita sepanjang hari ini? Kabarnya gimana hari ini? Apakah penuh damai sejahtera? Doa saya penyertaan Allah selalu ada bagi kita semua. Hari ini ORK kita, obrolan ringan keluarga, masuk pada episode yang ke-10. Yang saya mau sharingkan hari ini sedikit berbeda dengan yang kemarin-kemarin kita obrolkan gitu ya, dalam kehidupan rumah tangga. Tapi yang kita semua mau obrolkan sekarang ini adalah justru menjadi kekuatan, sebuah kekuatan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Apa itu yang menjadi kekuatan bagi kita, khususnya wanita, khususnya ibu, mama gitu ya, sebagai istri, itu tuh menjadi kekuatan bagi kita semua. Yaitu yang kita mau sharingkan malam hari ini adalah mau membicarakan mengenai doa. Mau membicarakan mengenai doa. Tapi sebelum kita mulai masuk dalam kesempatan malam hari ini, yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita datang pada Allah, kita mau berdoa dulu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini. Sepanjang hari ini Engkau sudah menyertai kami dalam aktivitas kami sehari-hari. Biarlah Engkau selalu menyertai kami. Pada malam hari ini pun kami mau sharing tentang obrolan ringan keluarga. Apa yang menjadi kekuatan kami para wanita di dalam berumah tangga, dalam keluarga kami, supaya kami terus bisa menjalani kehidupan ini dan kami menjadi pemenang. Bukan kalah di dalam keluarga, tetapi kami benar-benar bisa menjalani semuanya itu bersama dengan Yesus dan kami menjadi pemenang-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah Tuhan. Biarlah kesempatan malam hari ini lewat program ORK ini kami semua bisa diberkati. Nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur berdoa. Amin. Ya, kita sudah doa. Nah, yang kita mau obrolkan malam hari ini, yang kita mau sharing pada malam hari ini, itu mengenai doa. Apa sih doa itu? Nah, doa bagi orang percaya Kristus itu adalah suatu komunikasi pribadi antara kita dengan Allah. Nah, doa ini bukan hanya sekedar kita meminta pada Allah, bukan hanya kita memohon sesuatu kepada Allah, menyatakan rasa syukur kita kepada Allah, itu juga termasuk doa. Terus memohon pengampunan kepada Allah, itu pun doa. Dan juga doa itu memperdalam hubungan kita dengan yang punya hidup kita ini, yaitu Allah sendiri. Jadi namanya doa itu hubungan pribadi antara kita dan Allah. Kemudian yang kedua, apa sih doa itu? Doa itu menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah dan keyakinan bahwa Allah itu peduli loh akan setiap kita, akan segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita alami, serta Allah tuh berkuasa dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mau berbaginya tentang apa nih? Pengalaman hidup mengenai doa ini. Pengalaman hidup yang Allah sudah izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Kalau saya bilang ada beberapa tahap gitu. Ada beberapa tahapan doa yang saya panjatkan pada Allah dan dijawab. Nah, ada
contoh kasusnya yang sudah saya alami dalam kehidupan saya seperti ini. Saya akan sharingkan contoh kasus tentang doa di dalam kehidupan saya. Ketika saya mau menikah, saya menaikkan doa ke hadirat Allah. Pada saat saya doa, pada saat mau menikah itu, ada berbagai banyak doa yang saya panjatkan, yaitu apa? Tentang saya meminta tanda kepada Allah bagaimana saya menjalani kehidupan ini masuk dalam pernikahan. Nah, doa itu yang saya panjatkan dijawabnya tuh sepertinya langsung gitu. Langsung dijawab ya gitu. Dan itu benar-benar abis saya doa, gak berapa lama jawabannya tuh langsung terlihat. Jawabannya langsung saya terima. Nah, doa yang seperti ini yang semua orang pasti suka. Pada saat kita berdoa, Allah langsung menjawab doa kita. Kita langsung melihat jawaban doa yang Allah berikan pada kita semua. Ini yang paling disukai oleh semua orang. Nah, kemudian yang kedua itu adalah contoh kasus yang saya alami. Kalau kita udah menikah itu kan pasti ada saat-saat yang tentang keuangan kita tuh tidak menentu gitu ya. Ada kadang naik, kadang turun. Nah, pada saat saya sudah menikah itu, keadaan keuangan keluarga saya saat itu sedang tidak begitu bagus gitu ya. Maksudnya ya harus irit-irit, harus saya pakai hanya untuk keperluan saya gitu. Bukan dipakai untuk memenuhi keinginan daging gitu. Nah, satu hari tiba-tiba saya kepengen sesuatu gitu. Nah, pada saat satu hari itu saya lagi kepengen, yang saya pengenin itu kue lapis gitu. Jadi aduh pengen banget nih kue lapis, kayaknya enak banget nih gitu. Begitu saya kepengen tuh saya doa, Tuhan kalau ada kue lapis enak nih, tapi uangnya lagi tidak cukup, lagi nggak bisa untuk beli kue lapis. Yang saya tahu harga kue lapis itu lumayan mahal. Nah, pada saat kejadian itu saya langsung singkirkan sama, oh iya ya udahlah itu keinginan daging aja, cuma buat makan doang gitu kan, cuma lagi kepengen aja. Nah, pada saat saya doa, iya enak nih kue lapis, saya singkirkan, saya nggak ingat-ingat lagi. Dan beberapa bulan setelah itu tuh saya ingat banget, beberapa minggu setelah saya kepengen kue lapis itu Sintia. Nah, pada saat beberapa hari sebelum Sintia itu, tiba-tiba ada tukang paket datang gitu. Terus pas saya keluar, saya terima paketnya, dan begitu saya buka isinya, ternyata itu kue lapis yang saya inginkan. Jadi kita kadang berdoa, tapi pada saat kita berdoa, jawabannya itu gak langsung kita terima. Jadi seperti kayak tunggu gitu ya. Kita berdoa, tunggu, Tuhan akan jawab. Nah, beberapa minggu setelah saya berdoa pengen kue lapis itu, baru saya terima kue lapisnya. Nah, ini pun yang kita suka gitu kan. Jawaban doa, begitu kita doa, Allah akan menjawab doa kita. Nah, yang ketiga, tahapan doa yang ketiga ini yang seringkali kita nggak suka, yaitu apa? Pada saat kita berdoa, jawabannya tuh sepertinya tidak kelihatan. Jadi contohnya seperti ini. Ada satu kali kejadian gitu, ada sesuatu dalam kehidupan saya yang buat saya rasanya kayak, aduh kok lelah banget, kok capek banget gitu. Bukan cuma fisik, tapi psikis juga gitu ya. Jadi lagi ada masalah yang mengganggu saya, tapi nggak ada satu tempat, satu orang pun yang bisa saya keluarkan isi hati saya. Jadi saya cuma berdoa sama Allah gitu. Bapak, ini pergumulan hidup saya, ini yang saya hadapi. Saya curhat, saya curcol hanya kepada Allah, hanya kepada Bapa. Pada saat saya curcol, saya hanya mengadu, berseru hanya kepada Allah. Sampai saat saya mau doa, itu baru masuk dalam doa gitu. Seperti susah untuk mengucapkan kata-kata, dan akhirnya air mata saja yang keluar. Pada saat setiap kali saya mau berdoa, cuma air mata yang keluar.
begitu dengan kesendirian saya itu, saya naikkan doa saya. Kemudian setelah saya mengalami hal itu, beberapa bulan kemudian, beberapa tahun lamanya gitu ya, itu saya alami sepertinya seorang diri, sepertinya nggak ada yang tahu. Itu saya naikkan permohonan doa saya, dan sampai saat berbulan-bulan, bertahun-tahun itu saya seperti nggak melihat ada jawaban dari Allah. Pada saat seperti itu ternyata tiba-tiba satu hari saya dapat WA dari eh, sepupu saya gitu ya. Pada saat ada yang WA saya, isinya cuma hanya menanyakan kabar. Dan saya di sini di Serpong gitu ya, sepupu saya tuh nggak satu benua, tidak ada di satu pulau, tidak ada di satu benua. Dia tinggalnya jauh, ada di Australia. Nah pada saat tidak ada apa-apa, tahu dia WA menanyakan kabar saya. Terus kemudian dia bilang, saya lagi kenapa? Karena dia seperti disuruh untuk mendoakan saya. Dia seperti disuruh Tuhan untuk benar-benar mendoakan saya gitu. Saya lagi kenapa? Terus saya nggak bisa jawab. Jadi saya balas WA itu dengan emo crying gitu ya. Jadi saya cuma balas dengan emo itu. Dan di dalam hati saya tuh seperti ada deh, selama ini kamu kira kamu sendirian, tapi Allah tuh tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita hadapi. Selama bertahun-tahun saya naikkan doa, selama berbulan-bulan saya naikkan permohonan doa saya, sepertinya gak ada jawaban. Tapi ternyata selama yang saya kira saya sendirian, Allah itu tahu, dan dia selalu ada menyertai kita. Dia tahu permohonan doa saya. Tapi Tuhan itu nggak langsung menjawab doa kita, tapi dia benar-benar membuat kita bisa menunggu waktu yang tepat. Dan jawabannya itu bukan seperti yang kita inginkan. Dia menjawab dengan sesuatu lewat doa dari orang yang jauh dari saya. Dia bisa mendoakan saya. Dan itu letak kekuatan kita sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai mama, sebagai seseorang yang sepertinya sendirian, tapi ternyata kita nggak sendirian. Ada orang dengan doanya yang menopang kita. Bahkan Allah sendiri tahu apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi itu contoh-contoh kasus yang bisa kita lihat. Kalau permohonan doa yang kita naikkan itu punya jawaban yang berbeda-beda. Di sini saya bisa melihat jawabannya. Yang pertama tadi kan langsung, ya gitu, dijawab langsung, ya dan langsung. Kemudian yang kedua tadi jawabnya tunggu beberapa minggu baru dijawab. Dan yang ketiga, kita tuh harus benar-benar bisa saat kita naikkan doa sepertinya nggak dijawab, tapi ingat, Allah itu tahu apa permohonan doa kita, dan dia tahu kapan untuk menjawabnya. Walaupun jawabannya itu nggak seperti yang kita harapkan, tapi dia akan menjawab sesuai dengan setiap kebutuhan kita. Luar biasanya Allah kita itu seperti itu. Jadi apapun jawaban dari permohonan doa, percaya kita pasti akan menerima jawaban dari Bapa. Itu yang pasti. Yang kita selama ini berdoa, pasti kita menerima jawabannya itu. Nah, saya lihat di sini ada penjelasan, ada pengertian mengenai doa-doa itu. Disertai dengan ada ayat-ayat Alkitab yang bisa kita lihat, bisa kita pelajari ya. Yang pertama, doa itu sebagai hubungan kita dengan Allah. Doa itu sebagai hubungan kita dengan Allah. Doa itu kan sarana komunikasi kita dengan Allah. Seperti layaknya seorang anak yang berbicara kepada bapaknya. Nah, ini adalah bagian dari relasi kita dengan Allah yang baik. Di antara manusia dengan penciptanya. Jadi di dalam Matius 6 ayat ke-9 sampai ke-10, saya bacakan buat kita semua. Matius 6 ayat 9 dan sampai ke-10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi
seperti di surga. Ayat ini kan yang Yesus ajarkan pada kita. Pada saat kita mau naikkan permohonan doa kita, katakan doa ini, dikatakan seperti itu. Pada saat kita naikkan doa kita kepada Allah, itu kita menjalin hubungan, menjalin relasi dengan yang punya hidup kita. Kemudian dalam Roma 8 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Jadi pada saat dengan kesendirian kita, kok kayaknya suntuk banget, lelah banget, udah capek banget gitu. Kita berdoa kok gak ada jawaban, kok sepertinya gak ada perubahan. Berbulan-bulan terus naikkan doa kita. Ada Allah yang mengawasi kehidupan kita. Ada Aba Bapa itu yang selalu menyertai kehidupan kita. Kita gak sendirian. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu apa yang kita hadapi. Pada saat kita mengalami semuanya itu, dia hanya sejauh doa. Dia gak pernah jauh-jauh dari kita. Allah selalu ada bersama kita. Yang pertama jadi itu, doa, hubungan relasi kita dengan Allah. Kemudian yang kedua, doa itu sebagai ekspresi percaya kita, iman kita kepada Allah. Doa itu tuh tanda iman kita pada Allah. Saat kita berdoa, saat kita semua berdoa kepada Allah, kita tuh mengakui kebergantungan hidup kita kepada Allah, kepada pencipta kita. Kita percaya Allah mendengar, Allah akan menjawab sesuai kehendaknya. Sesuai kehendaknya, dia akan menjawab setiap doa kita. Dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi saat kita berdoa, percaya doa kita didengar, doa kita dijawab. Pada saat itu, tepat pada waktunya, Allah akan menjawab doa-doa kita. Dalam Ibrani 11 ayat ke-6 juga dikatakan seperti ini. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi pada saat kita berdoa, naikkan iman kita. Kita beriman, kita akan menerima. Memberi upah itu jawaban doanya pasti akan kita terima. Kita sungguh-sungguh mencari dia, percaya, bertekun benar-benar dalam iman kita kepada dia. Dia akan menjawab kita, dia akan mendengar seruan doa kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, doa itu sebagai sarana. Sarana buat apa? Kita memohon kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya kita menyampaikan doa kita dan kehendak kita saja yang kita paksakan, tapi benar-benar kita mencari kehendak Allah dalam kehidupan kita. Doa itu jadi bukan sekedar hanya meminta saja kepada Allah, tapi doa itu memohon supaya kita semua itu bisa mengerti apa sih kehendak Allah bagi setiap kita gitu. Apa sih kehendak Allah yang terbaik buat hidup kita. Even itu pun berbeda dengan keinginan kita. Tapi kita harus mencari apa sih yang Tuhan mau buat hidup kita tuh, itu yang kita inginkan. 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi pada saat kita naikkan doa kita ke dalam hadirat Allah, kita gak bisa menuntut kehendak kita yang terjadi, tapi yang terbaik. Sesuai kehendak Allah itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian dalam Lukas 22 ayat yang ke-42, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Jadi benar-benar doa itu memohon kehendak Bapa, kehendak Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita percaya itu yang terbaik untuk setiap kita. Kemudian yang keempat, doa sebagai permohonan syukur kita kepada Allah. Alkitab kita mengajarkan untuk kita selalu membawa
kebutuhan kita itu di dalam doa. Naikkan doa-doa kebutuhan kita lewat doa itu, baik permohonan ataupun ucapan syukur kita. Setelah kita meminta kebutuhan kita dipenuhi, Tuhan jawab, Tuhan berikan jawabannya itu. Naikkan syukur kita kepada Allah. Kita ucapkan syukur kepada Allah. Dalam Filipi 4 ayat ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi doa itu gak cuma hanya sekedar kita minta-minta, tapi ucapan syukur itu naik kepadanya. Kemudian yang kelima, doa itu adalah doa di dalam roh dan kebenaran. Doa sejati itu bukan hanya soal kata-kata. Doa yang sebenarnya itu tuh bukan cuma hanya kata-kata, tapi lewat apa? Lewat sikap hati. Hati yang gimana? Hati yang tulus. Hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya yang harus kita pastikan, hubungan kita dengan Allah itu tetap baik. Sehingga kapanpun kita berdoa, Roh Kudus itu tetap memimpin kita. Pimpinan Roh Kudus itu terus ada dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 4 ayat ke-24 dikatakan, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kemudian dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi seperti tadi saya katakan, ada satu saat saya mau berdoa, sepertinya kok gak bisa banget, susah banget gitu. Jadi pas baru mau berdoa gitu, Bapak, terus saya belum mengucapkan kata-kata yang lain, hanya air mata saja, Allah mengerti apa yang kita doakan, apa yang kita serukan kepadanya. Permohonan doa yang seperti apa, itu Allah tahu. Jadi itu yang kelima. Kemudian yang terakhir, doa itu doa yang terus-menerus berkesinambungan. Doa itu kan komunikasi kita dengan Allah. Kalau kita komunikasinya terputus dengan Allah, maka hubungan kita pasti tidak baik. Makanya orang percaya itu diajak untuk jadikan doa itu sebagai nafas kita. Kalau kita berhenti menafas kan sudah tidak ada lagi kehidupan. Makanya supaya kita terus ada dalam kehidupan itu, doa itu harus terus menerus, tiada hentinya. Sehingga bentuk kehidupan yang bergantung kepada Allah itu terus ada dalam hidup kita setiap saat. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 kan dikatakan, tetaplah berdoa. Jadi doa itu harus terus kita naikkan ke hadirat Allah. Efesus 6 ayat 18 juga dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Itu yang saya mau bagikan pada kesempatan hari ini. Jadi apapun yang kita hadapi sekarang ini, kita tuh gak bisa jauh dari Allah yang punya hidup kita. Allah itu gak bisa jauh dari kita. Dia cuma hanya sejauh doa, dikatakan seperti itu. Dulu kan ada lagu penyembahan tentang dia hanya sejauh doa. Yuk sama-sama kita dengarkan lagu pujian dia hanya sejauh doa.
Dia hanya sejauh doa. Jadi saat ada yang mengganjal di hati kita, berdoa. Ada yang memberatkan hati kita, berdoa. Dia hanya sejauh doa. Nah, saya lihat di TikTok tadi ada Shalom Bu dari Ria Palin. Shalom juga Bu. Di sini dikatakan, bisakah kita sisipkan doa saat kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal? Yang saya tahu, begitu kita meninggal, sudah selesai. Jadi yang perlu kita doakan, setiap kita yang masih ada, masih hidup, masih diberikan nafas hidup itu, kita harus benar-benar menjaga iman kita sampai garis akhir. Jadi kalau orang yang sudah meninggal, udah selesai. Jadi udah gak perlu lagi kita doakan. Jadi yang kita doakan orang yang masih hidup gitu Bu. Ibu Ria Palin, dari pertanyaannya sudah saya jawab ya. Tuhan berkati Bu. Kemudian ada Pase, ada Bu Roli, ada Mabigel. Buat teman-teman semua yang ada di TikTok, ada Koki Loji, Kamfalaufhan, ada Hani juga. Shalom Hani, apa kabar? Ada Shirley, ada Dapur Asuransi, ada di Repel. Shalom semuanya. Ya Bu, Tuhan berkati. Terima kasih sama-sama. Nah, semua kita dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, doa itulah yang menjadi kekuatan kita. Saya bisa ada sampai sekarang ini karena doa itu yang kita panjatkan kepada Allah. Komunikasi kita itu harus terus kita jaga dengan baik. Sampai kapan? Sampai akhirnya. Sampai akhirnya. Kangen juga Hani. Ya, jadi sama-sama semua kita harus tetap menjaga iman kita sampai akhir. Kita bawa hidup kita lewat doa itu. Doakan suami, doakan anak-anak, keluarga inti kita, orang tua, kita bawa dalam doa. Saudara, sahabat, apapun bawa dalam doa. Lewat doalah kekuatan kita. Jadi kesimpulan saya pada malam hari ini, doa itu bagian yang esensial dalam kehidupan orang percaya. Lewat doa, kita menjalin hubungan dengan Allah, mempererat hubungan kita dengan Allah, mempercayakan kehidupan kita kepadanya, memohon kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian doa juga merupakan sarana kita untuk apa? Untuk bersyukur pada saat kita berdoa. Dijawab doa kita, ucapkan syukur, naikkan syukur kita. Membawa segala kebutuhan kita juga lewat doa. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, bawa semuanya itu dalam doa. Dia pasti akan menjawab kita. Kemudian karena kita mau berdoa terus-menerus itu, kita membawa doa kita dengan hati yang tulus kepada Allah. Dengan iman kita saat kita ucapkan permohonan doa kita dengan iman. Kemudian doa itu jangan sampai terputus. Secara terus-menerus berkesinambungan. Kita percaya bahwa Allah yang setia, Allah yang hidup itu akan mendengar seruan kita, akan bertindak menurut kehendaknya, menjawab setiap doa permohonan kita. Jadi oleh karena itu kita doa tuh gak bisa berhenti, terus menerus, dan jangan hanya ada perlunya aja, ada kebutuhannya aja, tapi Allah tuh tahu persis apapun kebutuhan keperluan kita, berseru padanya. Dia akan menjawab, memberikan pertolongan pada setiap kita. Ya, sama-sama yuk kita tundukkan kepala, kita datang pada Allah, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah sharingkan tentang doa. Ternyata doa itu memiliki tahapan-tahapannya. Pada saat awal kami berdoa, kok sepertinya Tuhan langsung jawab. Kemudian ada masanya kami naik lagi, iman kami naik tingkat lagi. Tuhan memberikan tahapan doa yang lain lagi. Kami kepengen sesuatu, kami naikkan doa kami. Sepertinya kok gak langsung jawabannya. Tunggu, itu pun termasuk jawaban. Dan Tuhan ada juga memberikan
tingkatan-tingkatan iman kami naik tingkat lagi, ada tahapan doa lagi. Pada saat kami berdoa, kok sepertinya nggak ada yang dijawab. Sepertinya kok kami sendirian. Kami naikkan doa kok sepertinya tidak menerima jawaban apa-apa. Tapi ternyata Tuhan memberikan jawabannya dengan cara yang lain. Menurut waktunya Tuhan, menurut waktunya Allah. Yang terbaik itu yang kau berikan menurut kehendak-Mu. Jadi kami percaya setiap permohonan doa kami yang kami naikkan, pasti Tuhan dengar, Tuhan jawab. Dan itu kami terus mau menaikkan iman kami ke hadapan-Mu. Terus naik, gak stuck di satu titik. Kami terus membawa iman kami menuju pada kesempurnaan. Sehingga kami tahu setiap doa kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Ini yang kami imani dalam kehidupan kami. Biar semua kami yang ada di TikTok bisa mendengar bahwa doa-doa kami pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan dengar. Pasti tepat pada waktunya Allah akan menjawab setiap doa permohonan kami. Kami serahkan semuanya. Jika ada yang mengalami kelemahan tubuh, Kau jamah, Kau sembuhkan, Kau pulihkan sempurna oleh bilur-bilur-Mu. Semua sakit penyakit kami, kelemahan tubuh kami sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jika kami sedang merasa sendiri, Bapa, pegang tangan kami. Kami mau berseru kepada Bapa. Naikkan doa kami kepada Allah. Engkau akan mendengar, menjawab kami. Dan doa itu menjadi kekuatan setiap kami. Kami bisa menemukan jalan keluar. Dan kami bisa terlepas dari pergumulan hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jika saat ini ada yang mendengarkan, belum percaya kepada Yesus, jamah hatinya Tuhan. Biarlah Engkau buka hatimu, serahkan hidupmu. Karena Yesus itu juru selamat, bukan hanya untuk orang Kristen, tapi buat semua orang. Dia juru selamat untuk kita semua. Dia mau menyelamatkan hidupku dan hidupmu. Buka hatimu, biarlah Yesus jamah setiap hati yang mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dan hidupmu akan diselamatkannya. Kau akan menerima keselamatannya daripadanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebentar kami akan istirahat. Kau pimpin istirahat kami. Sehingga kami bisa membaringkan tubuh kami. Bisa melepaskan keletihan sepanjang hari ini. Dan kami bisa beristirahat dengan tenang. Besok pagi kami bangun dengan badan yang sehat, yang segar untuk memuji memuliakan nama-Mu lagi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu semua, kalau ada yang mau melihat tentang The Way BSD ini, bisa diklik di bio, dikatakan seperti itu. Nah, hari ini ada ORK, besok ada tadarusan Alkitab dengan rekan-rekan dari The Way. Kami undang Bapak Ibu semua yang bisa sama-sama dengan kami dalam live tadarusan. Kita akan membaca firman Tuhan dan mendapatkan rema apa yang mau Tuhan bicarakan kepada kita semua. Kembali saya mau, ya Bu Iren, amin. Sama-sama, Jesus bless you juga. Ada Rumah Gupi, ada Om Jo, kemudian ada Candid, ada user berapa tuh? Ada Kang Cepi, ada Simoniga. Ya. Nah, selamat malam semuanya. Shalom juga. Ya, sama-sama hari ini kita sudah bagikan tentang doa. Jadi, kalau misalnya info sosial media lengkap beserta dengan membership YouTube ada di link bio. Jadi tinggal diklik saja. Nah, semuanya itu bisa keluar. Bisa langsung di masing-masing sosial medianya langsung terlihat gitu ya. Itu yang mau saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat semuanya. Yesus bless you. Jesus bless you. God bless you all ya. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat istirahat juga Bu Roli. Shalom. Semuanya shalom. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikut. God bless you.